Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pokok-pokok pemikiran ilmu kalam dari Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Tetapi sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8, ada Kukuh Pamungkas, Farah Rifkinul Alfi, Lailatus Solihat, dan Dwi Setio Arini. Kita mulai pembahasannya. Siapakah Muhammad Abduh itu? Muhammad Abduh, ia adalah seorang pemikir, teolog, dan dikenal sebagai pembaharu Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad Abduh lahir tidak diketahui secara pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan hari dan tempat anak-anaknya dilahirkan. Tahun 1849 Masehi atau 12 Hijriah adalah tahun yang biasa dipakai kapan ia dilahirkan. Ia tinggal di suatu desa di Mesir Hilir, yakni Mahalat Nas. Sedang ayah Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Hairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya ke atas sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Abduh pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ia melakukan pembaharuan di universitas tersebut yang membawa dampak sangat luas di dunia Islam. Pembaharuan dalam ranah pendidikan Islam di Al-Azhar sebagai pilar pembaharuan yang dikedepankan Abduh adalah gerakan kultural lewat media pendidikan. Abduh berpendapat bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam, akan tetapi kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains modern, sejarah dan agama Eropa agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Usaha awal Abduh adalah memperjuangkan mata kuliah filsafat diajarkan di Al-Azhar. Harapan dengan belajar filsafat, semangat intelektualisme Islam menyala kembali setelah padam sekian lama. Selanjutnya, yaitu pembaharuan dalam ranah sosial keagamaan. Menurut Muhammad Abduh, faktor kemunduran umat Islam adalah paham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam yang menjangkiti di semua ranah, bahasa, syariah, akidah, dan sistem masyarakat. Untuk mencerahkan umat, ia kemudian menerbitkan majalah Al-Manar. Penerbitan majalah ini kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Rasyid Rida. Adapun pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh di bidang sosial keagamaan adalah: yang pertama, umat Islam beku dan jumud dalam memahami ajaran Islam, yaitu dihafalkan lafadznya akan tetapi tidak diamalkan isi kandungannya. Yang kedua yaitu akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Yang ketiga, dari akal akan terungkap misteri alam semesta yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu ajaran Islam sesuai dengan pengetahuan modern. Begitu pula ilmu pengetahuan modern pasti sesuai dengan ajaran Islam. Muhammad Abduh berpendapat bahwa antara ilmu dan iman tidaklah saling berlawanan, karena ia meramu ajaran-ajaran dasar Islam dalam suatu jamuan intelektual yang bisa diterima oleh pikiran modern. Materi selanjutnya, Muhammad Iqbal. Siapakah Muhammad Iqbal itu? Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, salah satu kota tua bersejarah di Punjab tahun 1876. Ayahnya yang pegawai negeri, kemudian menjadi pedagang, merupakan seorang muslim yang soleh dengan kecenderungan kepada tasawuf. Di tahun 1908, Iqbal merupakan seorang doktor lulusan dari Universitas Munich, Jerman. Ia bekerja sebagai pengacara
dan menjadi dosen filsafat. Bukunya yang berjudul Reconstruction of Religions in Islam adalah hasil ceramah-ceramahnya yang diberikannya di beberapa universitas di India. Kemudian, ia memasuki bidang politik dan di tahun 1930 dipilih menjadi Presiden Liga Muslimin. Berikut beberapa pemikiran-pemikiran dari Muhammad Iqbal. Yang pertama, menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Kemudian, yang kedua, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikirannya, ia tidak memisahkan falsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Pemikiran dari Muhammad Iqbal selanjutnya adalah pemikiran-pemikirannya yang paling cemerlang, sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan menggugah, sehingga menempatkan dirinya sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Dan yang terakhir, dia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.